Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bang Ed. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu sehat selalu dan semoga hari ini adalah hari yang paling berbahagia dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan buat kamu yang mungkin lagi galau hari ini, ya semoga aja kegalauan itu cepat sirna dari hidup kamu. Jadi hari ini mungkin kamu klik video ini karena penasaran bagaimana caranya untuk menjadi kaya atau bahkan kaya raya. Caranya cukup gampang, yaitu kamu harus menerapkan beberapa kiat-kiat atau tips yang akan aku bagikan di hari ini. Ya, aku yakin buat kamu yang ikutin tips yang aku berikan ini, aku yakin perlahan-perlahan kamu akan menjadi seseorang yang kaya raya, amin. Dan caranya itu ya cukup gampang sih, karena ini adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang harusnya kamu itu wajib untuk mengikutinya. Langsung aja ini, gak perlu basa-basi lagi. Tapi sebelum itu silahkan subscribe channel YouTube ini buat kamu yang belum subscribe, dan juga like, berikan komentar kamu dalam bentuk pertanyaan mungkin, apapun itu. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada orang-orang tercinta yang ada di dekat kamu, atau mungkin orangnya yang jauh dari kehidupan kamu. Karena ketika kita membagikan hal-hal positif kepada orang lain, maka hal positif itu akan datang ke diri kita sendiri dengan jumlah yang berkali lipat pastinya. Oke, ini dia ada beberapa cara buat kamu yang ingin menjadi seseorang yang kaya, bahkan bisa dibilang ini tanpa modal. Langsung aja ini 10 cara menjadi kaya raya tanpa modal. Cara yang pertama yaitu kamu harus membuat rencana keuangan. Terutama buat kamu yang masih muda, mungkin kamu bisa membuat rancangan atau rencana keuangan kamu. Selagi kamu masih muda, ada banyak cara nih untuk kamu melakukan rencana keuangan. Seperti misalnya ya, kamu mencatat di kertas ya, rencana-rencana keuangan kamu itu apa aja. Atau kamu mungkin bisa aja catat di laptop, di HP mungkin juga boleh ya. Karena ya di teknologi zaman sekarang ini cukup memudahkan kita untuk mencatat beberapa rancangan atau rencana keuangan kamu. Oke, coba aja mulai dari sekarang kamu untuk membuat rencana keuangan. Dimulai dari sekarang, dimulai dari nol. Oke, itu dia tadi cara pertama, yaitu membuat rencana keuangan. Cara yang kedua adalah mulai tujuan keuangan. Jadi kamu harus membuat tujuan keuangan kamu itu kemana gitu. Ya cukup gampang cara seperti ini. Banyak orang-orang kaya di luar sana yang melakukan hal seperti ini. Jadi kamu harus menetapkan tujuan keuangan kamu itu dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek ya. Pilihlah tujuan jangka panjang kamu atau jangka pendek kamu itu, keuangan jangka panjang atau keuangan jangka pendek nantinya dilakukan dengan membuat langkah-langkah kecil supaya tujuan keuangan itu bisa dicapai. Ya misalnya ketika kamu punya uang yang sedikit, kamu tujukan kemana uang kamu itu. Jadi lebih spesifik itu lebih baik lagi gitu. Kalau memang kamu punya uang yang banyak atau kamu ingin jangka panjang, jadi kamu mulai menabung dari sekarang untuk membeli sesuatu barang yang mahal gitu, misalnya jangka panjang nanti ke depannya, contohlah mobil atau motor. Silahkan dicatat cita-cita itu dan kamu
targetkan itu kapan mau dimulai gitu. Yang ketiga adalah menghitung angka keuangan. Sebenarnya ini hal yang cukup gampang untuk dilakukan, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak melakukan hal ini. Sebenarnya orang-orang kaya, orang-orang sukses di luar sana melakukan hal ini pastinya. Mungkin kamu pernah sebelumnya melakukan hal seperti ini, menghitung angka keuangan kamu. Mulai dari pemasukan, sisa saldo, pengeluaran. Itu sebaiknya kamu catat. Kalau bisa ya pakai aja kalkulator untuk menghitung keuangan kamu hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan di tahun ini. Jadi kalau ada pemasukan silahkan dicatat, dihitung. Jika ada pengeluaran juga seperti itu, harus dicatat dan dihitung. Ya, cukup gampang sih, cuma mungkin kamu pernah melakukannya tetapi tidak konsisten untuk melakukan ini. Buat kamu yang belum pernah, silakan melakukan hal seperti itu ya, untuk menghitung angka keuangan kamu dan mencatatnya pastinya. Lakukan itu dengan konsisten setiap harinya. Cukup gampang kan? Oke, lanjut lagi untuk cara yang keempat, yaitu melunasi hutang. Nah, kebanyakan mungkin orang ketika punya uang masuk, tiba-tiba uang itu juga harus dikeluarkan lagi ya, karena mereka itu punya utang. Mungkin kamu juga punya utang. Jadi lebih baik, hal yang pertama harus kamu lakukan yaitu setelah 1, 2, dan 3 tadi, dan yang keempat, kamu harus melunasi utang-utang kamu. Sekecil apapun, sebesar apapun, prioritaskan untuk melunasi hutang-hutang kamu dulu. Dan ketika hutang itu sudah lunas, usahakan agar nantinya kamu tidak mau berhutang lagi dengan orang lain gitu. Karena ketika kita capek-capek cari uang, tiba-tiba uang itu harus kita kasih ke orang lain, itu perasaannya ya sama aja kayak kerja tapi hasilnya nihil atau nol. Jadi usahakan untuk terlebih dahulu melunasi hutang kamu. Dan usahakan ketika kamu sudah melunasi semua hutang kamu, tanamkan di pikiran kamu kalau kamu itu, aku tidak akan berhutang lagi ke orang lain. Oke. Cara yang kelima, ini cara yang cukup umum sih sebenarnya, yaitu mulai menabung. Mulai dari hari ini, setelah kamu melunasi utang-utang kamu, atau buat kamu yang lagi nonton video ini tapi nggak punya hutang, itu lebih bagus lagi karena kamu langsung menuju ke tahap yang kelima, yaitu mulai menabung. Perlahan-perlahan ya, lebih baik menabung ya. Orang yang memiliki penghasilan 10 juta per bulan tapi uangnya habis untuk dibelanjakan, dan dibandingkan dengan orang yang memiliki penghasilan yang 1 juta mungkin per bulan tetapi dia bisa menabung 200.000 dalam sebulan, itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih kaya dibandingkan orang yang menghabiskan gajinya yang besar di 1 bulan itu. Jadi lebih baik sebesar apapun gaji kamu, walaupun cuma ratusan ribu, walaupun cuma beberapa rupiah aja, usahakan untuk menabung walau hanya sedikit. Percaya deh, cara ini sebenarnya kamu kaya bukan karena menabung, tetapi karena kebiasaan kamu bisa memanage uang kamu. Jadi kamu bisa mengontrol keuangan kamu, bukan kamu yang dikontrol oleh uang kamu. Ingat, ini adalah sesuatu yang sangat penting dan cukup umum, yang sebenarnya cukup gampang untuk kita lakukan, yaitu menabung. Yang keenam, yaitu perbaiki pola pikir keuangan kamu. Nah, coba, pola pikir atau mindset itu adalah kekuatan terbesar yang ada di diri kamu. Jadi, tanamkan di dalam pikiran kamu kalau kamu itu akan menjadi seseorang yang sukses, akan menjadi seseorang yang kaya raya, yang nantinya akan bisa membahagiakan diri kamu sendiri dan juga bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Banyak dampak positif
yang bisa kamu dapatkan ketika kamu memiliki mindset atau pola pikir kalau kamu itu akan menjadi orang kaya nantinya dalam waktu cepat. Oke, mulai detik ini tanamkan di dalam pola pikir kamu kalau kamu akan menjadi orang yang kaya raya, kalau kamu akan bisa membahagiakan diri kamu, kalau kamu bisa membahagiakan orang tua kamu, keluarga kamu, atau bahkan orang-orang di sekeliling kamu. Sudah ditanamkan mindset itu di dalam pikiran kamu? Good. Kita lanjut yang ketujuh, yaitu kamu harus mencari pendapatan lain. Nah, ya istilahnya itu side income atau ya uang samping ya, atau kegiatan sampingan atau part time mungkin. Buat kamu yang punya pekerjaan atau penghasilan utama, ada baiknya, dan ini juga harus kamu lakukan terutama buat kamu yang masih muda, yang energinya itu masih banyak. Kurangi jadwal-jadwal yang lain. Ya, kamu tidak harus meninggalkan kegiatan yang lain seperti main game, ngumpul bareng teman. Itu tidak harus kamu tinggalkan, tapi sedikit kamu kurangi untuk bisa mendapatkan pendapatan lain atau ya uang samping ya bisa kita bilang. Jika kamu punya penghasilan sebesar apapun ya, penghasilan utama kamu itu sebesar apapun, anggaplah gaji kamu itu sebulan 4 juta rupiah. Karena ada uang samping atau pekerjaan sampingan atau pendapatan lain, kamu bisa menambah 1 juta aja boleh gitu. Itu jauh lebih baik daripada kamu tidak mengambil kesempatan atau tidak bisa memanfaatkan waktu untuk kamu mencari pendapatan lain sekecil apapun. Ambil peluang sebaik-baiknya buat kamu yang udah punya pendapatan bagus. Tapi anggaplah itu nggak cukup dan kamu harus punya pendapatan lain. Jadi ya mungkin pendapatan lain itu atau uang samping itu bisa kamu gunakan untuk kebutuhan kamu sehari-hari, sampai akhirnya uang bulanan atau gaji utama kamu itu tidak akan kamu gunakan serupiah pun. Oke, yang ke-8 adalah kamu harus meningkatkan penghasilan kamu. Iya, bener. Kalau tadi kamu udah cari uang sampingan, otomatis kan penghasilan kamu juga meningkat, ya kan? Tetapi di yang ke-8 ini, kamu harus cari peluang lain. Ya, maksudnya kamu punya pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama yang gajinya sekian rupiah. Anggaplah gajinya itu misalnya 500.000 rupiah atau 100.000 rupiah per hari. Kamu harus meningkatkan penghasilan kamu itu. Ya, caranya mungkin kamu bisa ngomong sama bos kamu kalau kamu bisa bekerja lebih asalkan kamu dibayar lebih. Cukup gampang sebenarnya asal kamu itu mau. Ataupun pekerjaan sampingan kamu yang punya penghasilan yang kecil, tapi kamu harus meningkatkan energi kamu untuk bisa mendapatkan penghasilan yang pastinya ini mungkin buat kamu yang masih muda, yang masih punya banyak waktu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa lagi. Yang ke-9 yaitu investasikan uang kamu. Ayo deh, mulai dari sekarang kamu harus pelajari tentang investasi. Cukup gampang sebenarnya buat kamu yang ingin mempelajari investasi. Seperti beli emas juga salah satu investasi. Ya, setelah kamu menabung, tadi ada beberapa tips ya. Salah satunya yaitu menabung. Setelah kamu menabung dan uang itu daripada kamu simpan semuanya, ketika kamu sudah punya cukup uang untuk beli emas, ada baiknya kamu untuk beli emas. Karena cuma di emas yang punya harga yang cukup stabil. Karena uang mengikuti harga emas, bukan emas yang mengikuti harga uang. Jadi tidak ada penurunan uang serupiah pun ketika kamu menginvestasi uang itu ke emas.
Atau buat kamu yang ingin pelajari tentang saham, obligasi, bisnis, atau mungkin perumahan, itu lebih baik lagi. Jadi silahkan mulai dari hari ini kamu pelajari tentang obligasi, bisnis, atau saham. Caranya ya tinggal cari aja di internet, cukup gampang. Atau buat kamu yang punya tabungan yang cukup banyak, kamu bisa investasi ke perumahan-perumahan ya, properti atau yang lain-lainnya. Aku jamin buat kamu yang punya investasi, itu kamu tidak akan jatuh nanti ke depannya. Itu bisa dibilang adalah memanajemenkan keuangan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir ini, yang ke-10 yaitu kurangi berbelanja barang mahal. Ya, tidak masalah kalau kamu punya cita-cita untuk beli barang mahal, tapi ada banyak barang mahal yang sebenarnya tanpa kamu sadari, yang kamu belum butuh di saat ini. Tapi kamu dengan emosinya, dengan nafsunya, kamu beli barang tersebut di saat kamu belum membutuhkannya. Jadi coba deh kurangi untuk berbelanja barang-barang mahal. Ya, kalau kamu mau beli tas ya cukup tas seperlunya aja. Atau buat kamu yang mau upgrade HP, ya cukup beli handphone yang sesuai dengan kebutuhan yang kamu butuhkan saat ini. Gak harus ngikutin orang-orang gitu. Jika kamu punya uang mau beli mobil, ya cukup beli mobil yang kamu butuhkan di saat ini. Mungkin kamu tinggal di jalan-jalan yang sempit, cukup beli mobil-mobil kecil aja tuh, bukan mobil-mobilan ya. Ya itulah yang paling penting juga yang ke-10 tadi ya, kurangi berbelanja barang mahal. Oke, itu dia tadi 10 kiat-kiat agar kamu menjadi orang yang kaya raya. Caranya cukup gampang dan bisa dibilang ini tanpa modal ya. Kita tidak bahas tentang bisnis, tapi kita bahas tentang kepribadian orang kaya, cara-cara atau kebiasaan orang-orang kaya yang harusnya kamu ikutin mulai dari sekarang ini. Iya. Oke, itu dia tadi sekian ya 10 cara agar kamu menjadi orang kaya. Jika kamu punya pertanyaan dalam bentuk apapun, silahkan tinggalkan komentar kamu di bawah. Atau buat kamu yang ingin menambahkan beberapa kiat-kiat lagi, ya silahkan tinggal komentar kamu di bawah. Semoga aja orang-orang lain yang nonton video ini bisa membaca komentar kamu dan bisa membalas pesan kamu, atau bisa menerapkan tips-tips lain yang kamu kasih di kolom komentar bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bang Ed, dan jangan lupa juga untuk like, berikan komentar kamu, dan jangan lupa juga untuk share video ini, bagikan kepada orang-orang di sekeliling kamu, bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena dengan membagikan hal-hal positif ke orang lain, maka hal positif itu akan datang lagi ke diri kamu dengan jumlah yang berkali lipat lebih banyak. Saya Bang Ed undur diri. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu dan semoga kamu menjadi orang yang kaya raya. Amin.